Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mengucapkan, kami dari YPI Bunga Bakung mengucapkan selamat Hari Paskah. Kita sama-sama memperingati kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, yang membangkitkan setiap kita menjadi pribadi yang baru. Maka dari itu mari kita menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita, persiapkan kehidupan kita, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang membangkitkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti
setiap kami Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan, dibangkitkan imannya Tuhan, dibangkitkan kepercayaan terhadap Engkau Tuhan Yesus, kehausan, keinginan mencari Engkau dalam nama Yesus. Kami semua dijamah Tuhan, semua jemaat-Mu dijamah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Sekarang bertahta atas hidup kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyembah, memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus hari ini Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Dia hidup, Dia bangkit, dan Dia membangkitkan kita semuanya. Amin. Yesus namanya, menyembuhkan, menciptakan.
Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Basuh kami dengan firman-Mu, pesan yang daripada Engkau Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau terima untuk menjadi bagian pribadi setiap kami Tuhan Yesus. Memberkati, memulihkan, menguduskan, bahkan membangkitkan setiap kami Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya kepada jemaat Bunga Bakung dimanapun Anda berada, saya ucapkan untuk kita semua, untuk semua yang di rumah, selamat Paskah tahun 2020. Oleh karena perkenanan Tuhan, maka kita mengadakan Paskah di tempat kita masing-masing. Biasanya kita sudah mengadakan event-event tertentu. Artinya, kita biasanya mengundang teman-teman kita yang lain untuk bersama-sama merayakan hari kemenangan, yaitu hari Paskah. Namun pada tahun ini Tuhan merencanakan sesuatu yang berbeda. Kita melaksanakan Paskah di rumah kita masing-masing. Tema daripada Paskah kita pada tahun 2020 ini adalah Yesaya 60 ayat 1. Dan tema ini sering dipakai untuk hari Natal. Yesaya 60 ayat 1 bunyinya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan mau mengatakan sesuatu, saudara. Lewat kejadian COVID-19 ini, sudah berkali-kali kita membicarakannya, dan Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Hari ini pesan Tuhan adalah jangan main-main dengan alarm yang sudah dibunyikan Tuhan. Jangan pernah jemaat bermain-main dengan trompet yang dibunyikan Tuhan. Belum pernah terjadi seluruh dunia diheningkan. Jangan pernah main-main dengan situasi yang Tuhan perkenankan terjadi hari-hari ini. Kalau kita tidak bisa menangkap dengan baik apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan maksudkan, maka saya percaya Tuhan tidak bisa memakai kita. Hari Minggu, 2 minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang ini. Dan minggu kemarin juga kita sudah berbicara bahwa ini adalah pelaksana firman Tuhan. Nah, pada perayaan Paskah kali ini, ketika saya mempersiapkan ini, hati saya tertuju kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau pesankan? Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan,
pada waktu Tuhan Yesus Jumat Agung itu di atas kayu salib, ada satu perkataan dari orang-orang yang lewat di sekitar salib itu. Apa itu, saudara? Coba sama-sama kita lihat Yohanes pasal 2, atau kita mulai dari Matius saja. Matius pasal 27. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-40. Di sana dikatakan, mereka berkata, kalau kita lihat dari ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Itu adalah ucapan yang firman Tuhan katakan, ucapan penghujatan kepada Tuhan Yesus. Tetap bisa diampuni, asalkan jangan menghujat Roh Kudus. Kata-kata itu menjadi hujatan, olok-olokan bagi orang-orang yang lewat pada waktu itu. Karena di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 3 hari itu? Dengar baik-baik, satu berita yang terus harus ada di dalam pikiran kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 3 hari di dalam kubur? Dia membangun bait suci. Sama-sama katakan, membangun bait suci. 1, 2 ya. Membangun bait suci. 3 hari dia membangun bait suci. Dan bait suci yang dibangun yaitu dirinya sendiri, dalam arti yang luas adalah kerajaan kekal, kerajaan Allah, kerajaan sorga. Setelah menyelesaikan semuanya pelayanannya, batu itu sudah diletakkan, semua sudah dibangun di atas batu itu. Dan dia mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai. Lalu dia mulai membangun bait suci, dan dia bangkit pada hari ketiga yang kita sebut dengan Paskah. Itu pun pembangunan bait suci itu sudah rampung selesai. Dan sekarang bait suci itu terus dibaharui di dalam setiap orang kita yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang ada di rumah. Bait suci itu adalah suatu penggenapan dari sebuah rencana Allah sebelum dunia ini dijadikan, menjadikan umatnya, kita menjadi satu kerajaan. Haleluya. Tuhan Yesus membangun bait suci, dan itu kelar, saudara, ketika dia bangkit dari kematian. Dan bait suci itu diberi kuasa ketika hari Pentakosta. Itu yang terjadi, saudara. Lalu bait suci ini yang sudah dibangun ini, yaitu kerajaan Allah. Saya sering katakan bahwa kita harus menyadari orang rohani adalah orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, bergerak dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita berbicara kepada orang daging, orang yang bukan rohani, orang yang tidak lahir dari roh, tidak akan tangkap apa maksudnya. Nah, saudara-saudara,
2 minggu yang lalu saya sudah menyinggung tentang suatu pembangunan tubuh Kristus dari 1 Petrus. Anda boleh melihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu ada beberapa ayat yang kita renungkan, tetapi ini kita akan membaca 1 ayat saja. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus atau karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya. Kalau Anda perhatikan, ini waktu kita terlalu sedikit, tapi kalau Anda perhatikan sedikit tentang perjalanan bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, dididik oleh Tuhan selama 40 tahun. Bangsa yang tegar tengkuk itu dididik oleh Tuhan, dan sampai mereka di Gunung Sinai. Di situ Tuhan melamar bangsa itu menjadi istrinya. Nanti kita akan berbicara di kemudian hari. Hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan. Kita ini adalah orang yang dipertunangkan. Gerejanya adalah jemaat yang dipertunangkan kepada Kristus sebagai mempelai yang kudus. Rumah atau bait suci yang dibangun oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya menjadi rumah rohani yang kita sebut dengan kerajaan Allah. Dan setiap kali kita berbicara tentang bait suci, maka kita selalu diperhadapkan kepada 2 hal yang paling esensi. Kalau bait suci itu terdiri dari 3 bagian: halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Ruang maha kudus hanya sekali setahun imam boleh masuk ke dalam. Di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Nah, secara umum seperti itu. Tetapi ada 2 bagian yang paling esensi di dalam bait suci itu. Itu yang kita bicarakan pada siang hari ini dalam perayaan Paskah ini. Yang pertama adalah mezbah, dan yang kedua adalah tabut perjanjian. Kenapa itu disebut bait suci? Karena ada mezbah. Kenapa itu disebut bait suci? Karena ada tabut perjanjian. Apa itu mezbah? Apa itu tabut perjanjian? Saudara, dimanapun mezbah itu didirikan, maka sesungguhnya boleh dikatakan tempat itu adalah tempat suci. Semua orang-orang kudusnya Tuhan, ada satu hal yang mereka selalu lakukan dalam hidup mereka. Semuanya sama. Lihat ketika Nuh selesai air bah, dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Itu adalah mezbah. Dan bau itu sampai kepada Tuhan, sehingga Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Dan dia berikan janjinya dengan pelangi. Firman Tuhan mengatakan, kemana saja
juga ke tempat yang subur, ke tempat yang tidak subur, ke tempat tenang, ke tempat yang menggelisahkan, ke tempat yang sunyi, ke tempat yang ramai, ke kerajaan lain, kemana saja Abraham pergi, dia selalu yang pertama, dia membangun mezbah persembahan kepada Tuhan. Saya mau tahu saudara, tanpa kita sadari seperti inilah yang terjadi. Saya ini banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kesalahan. Tetapi sejak dilahirkan, sejak lahir baru, sadar dengan atau tidak saya sadari, kemana saja saya pergi, ngontrak di mana saja, kos di mana saja, banyak tempat kos, banyak tempat kontrakan saya berpindah-pindah. Tanya salah satu dari tempat saya itu, pasti mereka, apa yang kamu ingat ketika Munte ada di sini? Orang itu pasti mengatakan Yesus. Karena apa? Karena dikala sakit, dikala merasa jauh dari Tuhan, dikala apapun yang terjadi, mezbah itu tetap didirikan. Dan setiap kali mezbah itu didirikan, maka setiap kali itu juga di situ pasti ada hadirat Tuhan. Itu adalah janjinya. Di mana didirikan mezbah itu, disitulah ada hadirat Tuhan. The presence of God. Kehadiran Tuhan di sana. Di mana saja. Kebangkitan Tuhan Yesus membangun bait suci. Di situ ada mezbah dan di situ ada tabut perjanjian. Saat kita mulai mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka pada waktu itulah Tuhan berfirman. Pada waktu itulah Tuhan hadir, Tuhan menumpangkan tangan. Pada waktu itulah Tuhan bertahta. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Siapapun yang menghadap hadiratnya. Dan itu peristiwa itu disebut dengan membangun mezbah. Pada waktu sebelum Tuhan Yesus mati, mereka sudah berjalan ke Yerusalem dan dia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Hari-hari sebelum menjelang peristiwa penyaliban, disitulah murid-muridnya mengatakan, betapa mengagumkan dia bait suci ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan, itu nanti akan diratakan. Tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Kalau hari ini seluruh dunia, di seluruh dunia, Tuhan katakan ibadah harus di rumah masing-masing. Begitu lamanya gereja hanya mengutamakan liturgi. Begitu lamanya gereja hanya berkumpul-kumpul melaksanakan serangkaian kegiatan. Dan gereja itu tidak lebih lagi dari hanya sebagai lembaga atau organisasi. Gereja itu tidak lagi sungguh-sungguh menjadi tempat didirikannya mezbah. Bahkan gereja itu menjadi tempat tidur, ngorok.
Di tempat saya dulu terkenal sebuah geguyon begini. Kalau ada anak-anak berantem, maka apa yang dikatakan orang tuanya? Hei, ngapain berantem di sini? Kalau mau berantem, pergi ke gereja sana. Gereja menjadi tempat berantem. Bukan lagi mesbah didirikan di sana, tapi gereja itu membuat hati Tuhan sedih. Ketika dia datang, dia hanya melihat pohon ara yang hanya besar, tidak ada buahnya. Dia mau makan, tidak ada buahnya di sana. Saudara, Tuhan mengatakan hal yang pertama yang harus terjadi adalah kesungguhan pribadi lepas pribadi. Maka saya katakan tadi di awal, hati-hati siapapun dia yang berpikir bahwa masa-masa hening, masa-masa isolasi diri, masa-masa silent, berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk bersenang-senang, berpikir bahwa inilah kesempatannya bertemu dengan keluarga, lalu menikmati tontonan-tontonan video bersama-sama, lalu melakukan ini dan itu. Dengar berita ini, hai anak-anak Tuhan. Paskah menyerukan kepada kita supaya ada kebangkitan. Bangkit dalam apa? Bangkit membangun mesbah. Kenapa harus seperti ini? Tuhan mau mengatakan bahwa mesbah itu harus didirikan pribadi lepas pribadi. Ketika engkau berdekatan, maka dikatakan, hei, jaga jarak. Pribadi lepas pribadi. Itulah tadi yang disebut oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan segera akan datang dan dia mau membangun bait suci yang di dalamnya ada dua hal yang sangat penting itu terjadi, yaitu mesbah, dan di situ Tuhan bertata, Tuhan tinggal, yaitu apa? Tali perjanjian. Di situ Tuhan berfirman. Begitu banyaknya gereja-gereja yang ada, tetapi ketika Tuhan keliling dari gereja yang satu ke gereja yang lain, Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan ini? Mana mesbahnya? Bahkan ketika orang datang ke gereja, sama halnya dia membawa beban, pulang membawa beban. Dia membawa ketakutan, pulang membawa ketakutan. Dia membawa penyakit, pulang membawa penyakit. Tuhan katakan, ini mesbahnya di mana? Saudara, Paskah 2020 di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, dengan sungguh-sungguh Tuhan katakan, bangkitlah, bangkitlah. Karena untuk membangun pembangunan itu, maka Tuhan akan membuat kita menjadi batu-batu bangunan. Tadi sudah disampaikan dalam 1 Petrus. Dan batu-batu bangunan ini 2 minggu yang lalu kita katakan akan membentuk satu bangunan yang lebih besar dalam satu keluarga, yaitu rumah rohani ya Tuhan. Membangun rumah rohani katanya tadi. Dan keluarga, yaitu jemaat Tuhan, rumah rohani Tuhan, menjadi batu-batu yang membangun satu jemaat. Rumah rohani yang lebih besar, kerajaan Allah yang lebih besar, dan jemaat yang satu dengan
dengan jemaat yang lain. Ada Katolik di situ, ada Ortodok di situ, ada Protestan di situ, ada Pentakosta di situ, ada Karismatik di situ, ada ini di situ, ada itu di situ. Semua yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi akan disusun menjadi satu batu. Batu dengan batu membentuk satu kerajaan Allah dalam satu kota. Dan jemaat di kota yang satu, yang di Jawa, ada di situ ada Yogyakarta, di situ ada Surabaya, di situ ada Jakarta, di situ ada Semarang. Itu akan menjadi jemaat-jemaat menjadi satu batu, batu dengan batu disusun oleh Tuhan menjadi satu kerajaan Allah dalam satu pulau. Dan pulau yang satu, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan pulau-pulau lain yang kecil-kecil disusun satu dengan yang lain membentuk satu kerajaan Allah. Dimulai dari Paskah, dimulai dari membangun pribadi-pribadi lewat COVID-19. Dan di dalam pembangunan itu, dari satu negara Indonesia, negara Malaysia, Filipina, Singapura, Amerika dan lain sebagainya, itu menjadi batu-batu yang disusun menjadi satu kerajaan yang global, kerajaan Allah di muka bumi. Disinilah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Beberapa tahun ini kita melihat Tuhan betapa luar biasanya. Orang mati dibangkitkan. Orang-orang percaya di Afrika itu ibadah berapa kilometer, banyak sekali orang sekali ibadah. Ruang terbesar pun gak cukup. Sampai di mana-mana itu pakai TV. Ribuan orang sakit sembuh dengan penumpangan tangan setiap kali ibadah. Ada apa ini? Tetapi di banyak gereja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya begitu-begitu saja. Mereka hanya seperti pohon ara yang tumbuh, tetapi Tuhan tidak bisa menikmati buahnya. Bahkan itu menjadi pertentangan. Hentikan itu, kata Tuhan. Hentikan itu. Hari ini Tuhan mau mendidik pribadi lepas pribadi membentuk satu pembangunan yang dimana benar-benar nama Tuhan diserukan di sana, persembahan dinaikkan di sana lewat mezbah. Abraham mempersembahkan mezbah, mempersembahkan korban di mezbah. Musa mempersembahkan korban di mezbah. Elia mempersembahkan korban di mezbah. Dan juga nabi-nabi yang lain mempersembahkan korban di mezbah. Setiap mezbah itu berasap, korban dinaikkan. Selalu ada instruksi baru dari Tuhan. Maka hari ini untuk menjadi jemaat yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya, dibutuhkan pribadi lepas pribadi. Engkau di rumah bangun mezbah, engkau di rumah, engkau di kos-kosan, engkau dimanapun bangun mezbah, karena engkau akan masuk dalam kebangunan rohani yang Tuhan
siapkan. Kalau tidak, engkau hanya menjadi penonton. Engkau tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupmu. Mari bangkit. Lewat Paskah tahun 2020, gereja Tuhan bangkit. Di gereja Tuhan akan ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang dibakar di atas mezbah. Disitulah nanti Tuhan akan berfirman. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan dan Raja kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan sepenuhnya, 100%. Engkau akan melakukan dengan caramu yang ajaib Tuhan. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, kami ada di sana. Waktu gereja masuk dalam medan perang, kami ada di sana. Hari ini Engkau memanggil dari semua pulau di seluruh dunia ini, pribadi lepas pribadi, untuk membangun mezbah. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan. Kami mau membangun mezbah itu, dan kami tidak mampu. Tetapi ada Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus, ada Roh Kudus itu yang akan mengajari kami, membentuk kami, memberikan kami kerinduan untuk terus membangun di atas, mempersembahkan persembahan di atas mezbah itu. Terima kasih Tuhan. Saatnya pikiran kami tidak bisa lagi mengarah kepada yang lain saja, tetapi kami akan fokus kepada Tuhan. Dan kami tahu semuanya itu, semua talenta yang Tuhan berikan akan mengikuti. Kami melakukan pekerjaan kami, tetapi mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu bangkit dalam perayaan Paskah tahun 2020 ini. Oh Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Jemaat-Mu bangkit, yang tua, yang muda, yang masih anak kecil, yang remaja. Tuhan, jemaat-Mu bangkit. Bangkit, bangkit di dalam Tuhan. Dalam nama Gembala kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita. Sekali lagi selamat Paskah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear